Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal proyek yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kios Kesia berbasis website. Baik, yang pertama kita masuk pada latar belakang masalah. Kios Kesia merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, proses pencatatan barang, stok, transaksi penjualan, dan laporan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan memantau stok barang, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan penjualan. Selain itu, pelanggan harus datang langsung ke kios untuk mengetahui ketersediaan barang dan melakukan pembelian. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi penjualan berbasis website yang mampu membantu proses bisnis Kios Kesia secara digital. Selanjutnya yang kedua yaitu stakeholder register. Stakeholder yang terlibat dalam proyek ini terdiri dari pemilik kios, pelanggan, supplier, distributor, pemerintah, kompetitor. Pemilik kios dipilih sebagai stakeholder utama karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan proyek. Supplier juga memiliki pengaruh tinggi karena menentukan kestabilan stok barang, sedangkan pelanggan memiliki kepentingan tinggi karena mereka merupakan pengguna sistem yang akan melakukan pemesanan secara online. Yang ketiga yaitu ruang lingkup proyek. Yang pertama, produk scope. Fitur yang tersedia dalam sistem ini meliputi pelanggan dapat melihat produk, stok barang, melakukan pemesanan online, dan melihat status pesanan. Terus admin dapat mengelola data barang, kategori, stok, transaksi, pelanggan, dan laporan penjualan. Lalu pemilik dapat melihat laporan penjualan, stok barang, dan data transaksi. Kemudian yang kedua itu project scope. Tahapan pengembangan proyek meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem atau desain, implementasi sistem, pengujian sistem, dan maintenance atau pemeliharaan sistem. Yang keempat yaitu Work Breakdown Struktur atau WBS. WBS proyek dibagi menjadi 5 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat verifikasi atau pengujian sistem, yang kelima maintenance. Berdasarkan aktivitas penting dalam proyek ini antara lain penyusunan kebutuhan sistem, desain database, membuat model login, pengelolaan data barang, transaksi penjualan, pengujian sistem, hingga pembuatan user manual. Yang terakhir yaitu jadwal proyek. Berdasarkan hasil elektronik diagram dan citra part, total durasi pengerjaan proyek adalah 41 hari kerja. Jalur kritis proyek terdiri dari aktivitas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek tidak mengalami keterlambatan. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana jika proyek Anda menghadapi perubahan ruang lingkup di tengah jalan atau skop berubah karena adanya keinginan dari salah satu stakeholder. Di sini kami akan melakukan perubahan ruang lingkup dan akan menganalisisnya terlebih dahulu untuk mengetahui dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek. Jika perubahan memberikan manfaat yang signifikan, maka perubahan akan disetujui dan jadwal proyek akan disesuaikan. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana jika fitur produk minta diubah oleh stakeholder padahal sebelumnya sudah diuji coba. Jadi kami akan melakukan evaluasi kebutuhan stakeholder, kemudian melakukan revisi desain dan pengujian ulang agar perubahan tersebut tidak menimbulkan masalah pada sistem yang sudah berjalan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana jika Anda melihat kondisi proyek yang akan Anda buat terasa lama atau terlalu banyak aktivitas WBS atau durasi terlalu lama. Jadi kami akan melakukan evaluasi terhadap aktivitas WBS, mengatur prioritas pekerjaan, serta membagi tugas secara efektif agar proyek dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasil. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana keyakinan Anda terhadap proyek ini? Kami yakin proyek ini dapat membantu Kios Kesia dalam mengelola penjualan, stok barang, dan laporan secara lebih efektif karena sistem yang dibangun telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta didukung oleh perencanaan proyek yang terstruktur.